Kalau kalian kitabnya nyontek, jangan ngakunya dengan menyempurnakan. Nyontek katamu. Di Al-Quran tidak ada cerita Nabi Nuh mabuk anggur, bahkan telanjang. Nabi Harun bikin patung sapi untuk disembah berhala. Nabi Sulaiman dikatakan orang musyrik. Bahkan Nabi Daud berzina dengan binar. Terus Nabi Lut dikatakan menghamili 2 anak perempuannya. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, sudah menjadi rahasia umum fitnahan dan tuduhan dari umat Kristen ya, khususnya para polemikus Kristen selalu menuduh dan memfitnah Al-Quran nyontek Bible. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video tuduhan itu dari seorang polemikus Kristen, yaitu Agatha, dan akan dijawab oleh seorang muslim. Benarkah Al-Quran nyontek Bible? Mari kita simak videonya. Seperti Nabi Yesus kan katanya ada firman Tuhan juga kan? Yesus itu firmannya, Yesus itu nggak nyampein firman, dia firman yang berkata. Dia nggak ada itu nyampein orang dia Allah yang jadi manusia. Ya teman-teman, langsung saja kita sekak di sini ya, kita stop di sini, kita jawab apa yang menjadi asumsi dan juga kebodohan dari polemikus Kristen Agatha, yang mana dia mengatakan Yesus tidak menyampaikan firman, tetapi ada tertulis di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, artinya apa di sini? Kebodohan dari Agatha dibongkar oleh Yesus sendiri melalui Yohanes 17:8 ini. Makanya saya bilang, kalau kalian kitabnya nyontek, jangan ngakunya dengan menyempurnakan. Kalian itu sebelum mengklaim menyempurnakan kitab kami, tanya dulu, kami butuh nggak disempurnakan sama kitab kalian? Enggak, no. Tanya Tuhan aja kan Tuhan yang menyampaikan. Tuhan mau juga pernah ngomong sama Muhammad kok. Kapan hari Tuhan mau ngomong sama Muhammad? Kan menyampaikannya melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bilang Jibril itu diperintahkan Allah? Nah, makanya bisa jadi itu penipu, bisa jadi Muhammad yang menipu. Kan kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena masing-masing tidak ada saksi, tidak ada bukti. Muhammad itu ngaku-ngaku dapat. Nah teman-teman, poin yang kita garis bawahi di sini adalah tuduhan dan fitnahan dari polemikus Kristen Agatha menuduh bahwa Al-Quran nyontek Bible. Selanjutnya mari kita dengar jawaban dari seorang muslim menanggapi ataupun menjawab tuduhan dan fitnah dari Agatha tersebut. Kalau kalian kitabnya nyontek, jangan ngakunya dengan menyempurnakan. Nyontek katamu. Di Al-Quran tidak ada cerita Nabi Nuh mabuk anggur, bahkan telanjang. Nabi Harun bikin patung sapi untuk disembah berhala. Nabi Sulaiman dikatakan orang musyrik. Bahkan Nabi Daud berzina dengan binar. Terus Nabi Lut dikatakan menghamili 2 anak perempuannya. Teman-teman, kalau dikatakan Al-Quran menjiplak Bible, benarkah ada ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran? Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya hingga hamil. Tidak ada. Lantas kalau tidak ada, bagaimana dikatakan nyontek kitab lo, kitab Bible? Emang kitab lo yang masih dipermasalahkan karena ada ayat-ayat sisipan dan tidak asli. Tidak percaya? Nih teman-teman, saya akan tunjukkan kepada kalian semuanya. Nih, dalam Yohanes 5 butir yang ke-7, nih kami bacakan teks aslinya. Oti trais aisin oi marturontes ento urano hoi pater hologos
kaito agen penoma kai autoy hoi trais aisin. Artinya apa? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nih, coba kita lihat tafsirannya dalam Alkitab Sabda. Ini website resmi kekristenan. Ini dalam tafsir Yerusalem. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti kudus. Apa ini? Coba ulangi lagi. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jeder, selamat datang di kebenaran. Bagaimana mungkin ya kitab dikatakan tidak asli? Tidak asli itu sama dengan apa teman-teman ya? Tahu sendiri kan? Tidak asli sama dengan palsu. Bagaimana kitab palsu ya? Ini menurut kitab Sabda Web ya, menurut sumber dari kekristenan sendiri yang menulis seperti itu, dan umat Islam hanya menunjukkan dan membacakannya saja. Ternyata ada ayat sisipan yang mana ayat tambahan itu ternyata tidak asli alias palsu. Nah, bagaimana mungkin kitab palsu dicontek oleh kitab lain? Sangat tidak mungkin teman-teman ya. Jadi terbantahkan sudah fitnahan dan juga tuduhan dari polemikus Kristen Agatha yang menuduh dan memfitnah kalau Al-Quran menjiplak Bible ternyata hanyalah tuduhan dan fitnahan palsu setelah dibuktikan dengan ayat Bible sendiri yang ternyata ada ayat sisipan dan ayat tambahan yang dinyatakan juga di situ tidak asli. Ya, kalau semisal yang menuduh Al-Quran menjiplak Bible seperti Agatha itu ya, memfitnah Al-Quran menjiplak Bible, tunjukkan saja ayat Al-Quran yang mana, terus ayat Bible yang mana yang dijiplak. Nah, itu sudah terbukti kalau memang ada, ya terbukti apa yang menjadi asumsi dan tuduhan dari si Kristen Agatha tersebut. Tetapi kalau tidak ada, ya sama juga bohong teman-teman ya. Dan lagian ketika kita mendapati ada ayat-ayat seperti ini di dalam Bible, mungkinkah ayat seperti ini ada di dalam Al-Quran? Ternyata tidak mungkin ada teman-teman ya. Jadi hanya omong kosong, dan sudah terbukti bahwa fitnahan dan tuduhan dari polemikus Kristen Agatha yang menuduh Al-Quran menjiplak Bible hanyalah fitnah. Oke teman-teman, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.